Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wahjuruhunna fil madaji'i wahjuruhunna lan ninggala sira ing nisa fil madaji'i ing dalem pira-pira tempat turu. Ayat taziluhunna tegese ninggala sira ing nisa fil firasi ing dalem lemek dunal hajri kelawan tanpa ngenengi atau pindah fil kalami ing dalem omongan. Wala yadribuha lan ora mukul sapa zauj ing nisa atau ing mar'ah li annal hajra li anna fil hajri kana satemeniku ing dalem ninggal turu asaron utawi labet dohiron kang katon fi ta'dibin nisa'i ing dalem mulang akhlak mulang adab ing pira-pira wong wadon. Wadribuhunna lan mukulan sira ing nisa durban kelawan pukulan hoiro mubarrihin kang orang laraaken. In apada lamun maidai opo adur bumukul. Wa illa lan lamun ora afada fala durba mangka ora ana mukul iku maujud. Wala yajuzu lan ora wenang opo adur bumukul alal wajhi ing atase wajah wal mahaliki lan pira-pira tempat kang rusak. Waliyadribu balik mukul sopo zauj dorbat ta'ziri kelawan kaya mukule ta'zir ngapokaken pukulan kang ngapokaken. Wal aula utawi kang wi utama lahu kadwe zauj iku al afu ngapura bi khilafi wali sobiyi bedani kelawan waline bocah cilik. Fal aula mangka utawi kang wi utama lahu kadwe wali sobi iku adamul afi ora anane ngapura li anna durbahu karena satemene mukul sobi ili takdibi karena ngajari adab iku maslahatun kebagusan lahu kadwe sobi. Wa durbar rajuli lan satemene mukule bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone rajul iku maslahatun kebagusan li nafsihi kadwe awak dheweke rajul. Humila ditanggungaken apa al wa'zu mituturi fi hadhil ayati ing dalam ikilah ayat ala halati adamit tahaqquqi ing atase tingkah ora anane nyatane nusus wal hajru lan ditanggungaken apa pindah ala tahaqquqi ing atase dadi nyata min ghairi takarrurin saking tanpa bolan baleni. Wa durbu lan ditanggungaken apa mukul alama karena barang idza takarrara ing dalem nalikane bolak-balik apa an-nusuzu elik. Wa utawi al-madhkur iku ma barang sahahahu kang nyohehaken ing ma sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Lakin sahaha tetapi ne nyohehaken sapa an-Nawawi Imam Nawawi jawaza durbi ing wenange mukul wa illam yatakarrar senajan ora bolak-balik apa an-nusuzu elik in afada lamun maidai apa adur bumukul. Wa taqdirul ayati tawi kira-kirane ayat alaihi ing atase jawazu durbi iku allati
utawi pira-pira wong wadon takhofuna kang wedi sapa sira kabeh nusuzahunna ing elike allati fa inna sajna maka lamun elik sapa allati fahjuruhunna maka ninggala sira ing allati fil madaji'i ing dalam pira-pira tempat turu wadribuhunna lan mukula sira ing nisa. Wa makna takhofuna utawi maknane takhofuna hina idin ing dalem nalikane mengkono takdirul ayat iku taklamuna weruh sapa sira wa kharaja lan kejaba bil ilmi kelawan weruh bin nusuzi kelawan elik apa ma barang ida doharat nalikane pertela apa amaratuhu tanda-tandane nusus imma biqaulin anakalane kelawan ucapan kaan sorot kaya yen tadadi sapa nisa iku tujibuhu jawab sapa nisa atau zaujah ing zauj bikalamin kelawan omongan khosinin kang kasar ba'daan kana ing dalam sawise yen ta'ana apa kalam iku bilayinin kang alus wa imma bi fi'lin lan anakalane kelawan penggawean ka'ayyajida kayen tanemu sapa zauj minha saking zaujah i'radon ing mengok wa abusan lan remut ba'da talatufin ing dalam sawise alus wa talaqati wajhin lan ajre wajah fa in yu'idha fa innahu mangka satemene zauj iku ya'iduha mituturi sapa zauj ing zaujah bila hajrin kelawan tanpa ninggal turu wa bila durbin lan kelawan tanpa mukul. Masih membahas tentang ayat Al-Qur'an wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Pukullah, tinggalkanlah para perempuan, para istri dari tempat tidur dan pukullah. Kewenangan, kebolehan seorang suami memukul atau meninggalkan istri itu harus memenuhi syarat. Syarat yang paling pokok bahwa seorang istri ketika nusus, ketika melawan, tidak mentaati suaminya, maka itu yang dilakukan oleh suaminya pertama kali adalah wajuruhunna fil madaji. Tinggalkan, jangan ditemani ketika tidur. Jangan ditemani ketika tidur. Dan ini hanya berlaku dalam tidur saja. Duna fil kalami, tidak dari segi ngomong. Jadi kalau ngomong tetap ngobrol, komunikasi tetap, tapi kalau tidur ditinggal. Nanti pastinya si istri juga mikir, kenapa suami saya tidak mau menemani saya tidur? Kenapa kok saya tidurnya ditinggal sendirian? Kemudian kalau sudah ditinggal tidur beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, ternyata tidak ada perubahan, barulah wadribuhunna, barulah si istri itu boleh dipukul. Dan pukulannya pun pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi sampai melukai, apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai menimbulkan penyakit, sampai menimbulkan asar yang membekas yang lama. Ini kasihan juga istri. Pukulannya adalah pukulan takzir. Dorbat takzir itu seperti apa? Yang penting ya bisa bikin kapok, bisa bikin jerah. Dan pukulan itu jangan berarti harus tangannya berarti harus menggenggam, enggak. Disentil, dijiwit, dilus-lus tapi rada santer. Itu bukan berarti mukulnya harus gegem kayak mukul orang berkelahi, enggak. Dan tidak boleh wajah yang dipukul, selainnya wajah. Berbeda ketika waliyus sobi, ketika ada sobi, anak kecil,
Contohkan saja, yang diperbolehkan adalah kalau anak kecil itu tidak mau sholat, maka si wali ini boleh memukul. Nah, kalau anak kecil tidak mau sholat umur 10 tahun, ini dipukul. Lebih baik dipukul. Kalau istri nusus, kalau istri melawan, tidak mentaati, lebih baik tidak dipukul. Tapi kalau anak kecil tidak mau sholat, akhlaknya tidak bagus, ini lebih baik dipukul. Sekali lagi, pukulannya adalah pukulan yang mengapokkan, membuat jerah. Nah, yang lebih baik lagi, wal aula al afu, lebih baik dimaafkan. Kalau dipukul nggak berubah, diomongi nggak berubah, ya gampang tuh kalau ganti maning dong. Angel-angel kan. Jatahnya laki-laki 4. Itu dulu zamannya Nabi, sekarang perbandingannya lebih banyak lagi. Sekarang sudah berbanding 7, bahkan ada yang mengatakan sampai berbanding puluhan. Nah, alasannya kenapa lebih baik tidak dipukul si istri, sedangkan kalau sobi itu lebih baik dipukul, karena pendidikan kepada anak itu berpengaruh kepada anak. Jadi kalau ada anak salah, dinasehati, diomongi sampai dipukul, maka itu pendidikannya untuk anak, bukan untuk orang tuanya. Tapi kalau suami memukul istri, itu yang puas siapa? Itu asarnya justru untuk si istri tambah takut dan si suami tambah semena-mena. Jadi asarnya sebenarnya kurang baik. Tapi mau gimana lagi? Kalau memang si istrinya nusus, maka inilah prosedur yang diterangkan, yang digariskan oleh Allah. Lah, nusus ini kalau memang sudah jelas nususnya. Nusus itu imma biqaulin, imma bifi'lin. Ada kalanya nususnya itu tidak taatnya itu dari segi ucapan. Contohnya biqaulin khasinin khosinin, ucapannya kasar. Si istri ucapannya kasar sama suaminya. No, ambilin AA minum sih. Jawabannya, ambil aja sendiri, punya kaki sendiri, punya tangan sendiri, buat apa sih, males. Nah, itu nusus biqaulin. Nusus bifi'lin, bisa saja nggak ngomong tapi dengan perbuatan. No, ambilin minum sih, bikinin kopi. Bikin kopi tapi sambil cemberut, rengut, bertatut, mencoba kayak Monas. Nah, ini nusus bifi'lin. Maka barulah prosedur tadi dijalankan. Nah, sekarang kalau baru ciri-cirinya saja, katanya baru kaya-kayanya nih, istri saya kok nggak nurut sama saya ya, kalau disuruh nggak mau, kalau diperintah nggak mau. Ini baru imarohnya saja. Lah, kalau imaroh tidak boleh ada pemukulan. Kalau imaroh itu adalah dengan mauidhah, diomongi, dikasih tahu, dinasehati, diingatkan bahwa surganya seorang istri ada di bawah telapak kaki suaminya, diingatkan. Itu maksud atau tafsir dari wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Fa'in ato'nakum mangkala menurut sopo nisa ing sira kabeh fima ing dalem barang yura dukang dikarepaken opo mamin hunna saking nisa. Kalau perempuannya si istrinya itu berubah,
Ya fala tabghaw maka jaluru sapa sira kabeh ai tatlubu tegese luru sapa sira kabeh alaihinna ing atase nisa sabilan ing dalan ai tariqon tegese dalan ila darbihinna maring mukul nisa kan tuwabbihuhunna kaya yen ta melehaken sapa sira ing nisa alama ing atase barang mado kang wis keliwat apa mah paya jaru mangka dadi ketarik opo al amru perkara ila dorbi maring mukul wa ya'udu lan balik opo al khisomu tukar balik dadek nasira kabeh ma ing barang kana kang ana opo ma iku minhunna saking nisa ndadekaken ka alam yakun kaya yenta ora tinemu opo ma fa inna taiba mangka satemene wong kang tobat minadambi saking dosa iku kaman kaya wong ladam bakang ora ana dosa iku lau kaduwe man. Kalau istrinya sudah berubah ya sudah selesai urusan perkara, jangan diungkit-ungkit. Fala tabghaw, jangan cari-cari kesalahan istri, jangan masang-masang supaya mukul istrinya, mungkin kamu tuh padahal istrinya sudah berubah. Jangan. Kenapa? Karena orang yang tobat, orang yang sudah berubah itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan sudah, yang sudah lewat ya sudah, jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat. Ij'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sabar sapa man ala khuluqi zaujatihi ing atase budi pekertine bojo wadone man atahu maka maringi ingman sapa Allah taala Gusti Allah taala mislama ing padane barang atau kang maringi sapa Allah Ayyuba ing Nabi Ayyub alaihi salam minal ajri bayane saking ganjaran wasawabi lan tegese ganjaran. Waman utawi sapane wong iku sabar sapa man ala khuluqi zaujiha ing atase budi pekertine bojo lanang man atoha maka maringi ingman sapa Allah taala Gusti Allah taala ajroman ing ganjarane wong kotala kutila kang dipateni sapa man fisabilillah ing dalem-dalane Allah. Waman utawi sapane wong iku dolamat nganiaya sapa man zaujaha ing bojo lanange man kalafathu kamaksa sopo zaujah ingman ma ing barang layutiku kang ora mampu sopo zauj ingman wa adathu lan larani sopo zaujah ingman la'anatha mangkang laknat ingman sopo malaikatur rahmati malaikat rahmat wa malaikatul adabi lan malaikat adab. Waman utawi sapane wong iku sabar sapa man ala idyati zaujiha ing atase nglarani bojo lanange man atoha maka maringi ingman sapa Allah taala Gusti Allah taala sawaba asiyata ing ganjarane Siti Asiyah wa Maryama binti Imron lan Siti Maryam binti Imron. Kada kaya mengkono madkur fil jawahiri ing dalam kitab al jawahir lis Samarqandi katu Imam As-Samarqandi. Dan diingatkan, perlu diingat-ingat dan harus selalu diingat barang siapa yang sabar atas akhlaknya, atas kelakuan istrinya, maka dia akan diberikan pahala yang sama dengan pahalanya Nabi Ayub. Begitu juga seorang istri yang sabar atas perangai akhlak suaminya, maka dia akan diberi pahala sama seperti pahalanya orang yang meninggal fisabilillah, pahalanya jihad fisabilillah, masya Allah. Waman dan darang siapa perempuan
yang mendolimi suaminya, menganiaya suaminya. Adzolim huwa wad'u syai'i ala ghairi mahallihi. Yang namanya dolim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada perempuan, ada istri dolim kepada suaminya, memaksakan suaminya untuk memenuhi di luar kemampuan suaminya, bahkan sampai dia menyakiti suaminya. La'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Dia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat adzab. Dan perempuan yang sabar atas kelakuan suaminya, maka dia akan diberikan pahala sama seperti dengan pahala yang diberikan kepada Siti Asiyah dan Siti Maryam binti Imran. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wadon iku matat mati sapa imro'ah wa zaujuha hale utawi bojo lanange imro'ah anha saking imro'ah iku radin wong kang ridho dakhalat mangka manjing sapa imro'ah al jannata ing dalem swarga. Ai ma'asabiqina tegese sartane wong kang dingin kabeh. Ai ma'a ityaniha tegese sarta nekani imro'ah bi baqiyatil ma'murati kelawan sekarine piro-piro perintah wa tajannubil manhiyati lan ngadoi piro-piro larangan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wal Hakim lan Imam Hakim an Ummi Salamah saking Ummi Salamah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sholat nalikane sholat sapa almar'atu wong wadon khamsaha ing 5 waktune sholat. Ail maktubati tegese pira-pira sholat kang diwajibaken, al khamsa kang 5. Wa shomat lan puasa sapa mar'a syahroha ing dalem bulane saum. Ai Ramadana tegese ing dalam bulan Ramadan khairu ayyamil haidi ing dalam saliyane piro-piro dina haid wan nifas lan nifas ing kana lamun tinemu apa haid. Wa hafidhat lan jaga sapa mar'a farja ing farjine mar'a ai min wati ghairi haliliha tegese saking muwati liyane lanang halale mar'a wa ta'at lan nurut sapa mar'ah zauja ing bojo lanange mar'ah ai fi ghairi maksiatin tegese ing dalem liyane maksiat. Kila maka diucapaken laha maring mar'ah apa udkhuli manjinga sira wadon al jannata ing dalem swarga min ayyi abwabil jannati saking endi-endine lawang swarga syikti karep sapa sira wadon. Wadalika utai mengkono kil ikulil ikrami karena mulia akan laha maring mar'ah. Rawahu ngriwayataken hadis sopal Imam Ahmadu Imam Ahmad. Nabi bersabda ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Barang siapa perempuan meninggal dan suaminya ridho kepada si istri, maka dia dijamin masuk surga. Jadi masuk surganya seorang istri gampang asal dapat ridhonya suami. Walaupun maksiat, walaupun durhaka, ya lain lagi. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlakunya ya si perempuan itu semua perintahnya Allah dikerjakan, semua larangannya Allah dijauhi, baru dia akan masuk surga. Jadi kalau yang di film-film itu, yang di sinetron-sinetron, istrinya nggak pernah sholat, istrinya mabuk-mabukan, pulang dugem, selingkuh ketahuan, mati ketabrak, terus suaminya menjenguk, mas maafkan saya, iya saya maafkan sah kamu, ridho ya mas sama saya, rela ya rela, iya. Apa itu? Ya bukan gitu juga. Gampang temen mancing suarga kayak pengenci. Enggak. Tetap sholatnya dikerjakan, puasanya, zakatnya, semuanya, larangannya dijauhi.
kemudian ditambahi suaminya ridho. Yang perlu diingat, surga itu pintunya ada 7. Cuma ada 7. Ada pintu kemana saja? Jalan pintas. Ya salah satu jalan pintasnya adalah ya ini. Suaminya ridho. Makanya ya wis, mau suaminya kayak apa wis diumbar be, yang penting suaminya ridho. Walaupun suaminya jahat, ya walaupun suaminya jahat. Walaupun suaminya enggak ngurusin, iya. Walaupun suaminya kawin lagi, iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting saya masuk surga. Wah. Masuk surga jalannya enggak cuma itu saja. Iya, cuma kalau enggak dari situ dari mana? Pintu surga itu 1, diantaranya adalah sodako. Yang sodako beli. Puasa setahun sekali. Ibadah malam boro-boro turu bae. Haji ping siji, haji ping pira kudu ping akeh. Dari jalan mana? Yang paling gampang adalah berbakti kepada suaminya. Mulane tetungnya muga-muga mati ya istri itu. Wah, istri-istri yang mendahului suami itu mancing surga kabeh. Kenapa? Ya insya Allah kalau selama hidupnya baik, sholatnya dikerjakan, ibadahnya dikerjakan, perintah dan larangan Allahnya ditaati, kemudian mendahului suaminya masuk surga. Itu harus yakin masuk surganya. Dan Nabi dahulu lagi, apabila perempuan 5 waktu sholatnya dikerjakan, kewajibannya saja, kewajiban kepada Allah, 5 waktu sholat, bulan puasa, kemudian menjaga farjinya, mentaati suaminya, bahkan ini lebih enak lagi, dia akan ditawarkan masuk dari surga dari pintu manapun. So, kamu maunya dari pintu mana masuk surganya? Coba laki-laki nggak ada yang begitu. Barang siapa yang nurut istrinya dia akan masuk surga dari pintu manapun, nggak ada. Cuman ini harus kita tahu juga apa sih asbabul wurudnya hadis ini, harus tahu. Asbabul wurudnya bagaimana? Waja'at lan teka sapa imro'atun wong wadon ila nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ngucap sapa imro'ah, ya Rasulullah, du Rasulullah ana utawi sun iku wafidatun nisa'i, utusane piro-piro wong wadon ay rasuluhunna tegese utusane nisa ilaika maring tuan. Lias alaka supaya takon sapa kula ing tuan annasibihinna saking bagiane nisa minal jihadi saking jihad. Hada nyatane utawi ikilah jihad. Hadal jihad nyatane utawi ikilah jihad, ikilah perang, iku kata bahu majibakan ing jihad sapa Allah Gusti Allah ai aujabahu tegese majibakan sapa Allah ing jihad ala rijali ngatasé pira-pira wong lanang. Fa yusayabu lan lamun dilukai sapa rijal bitasdidil ya'i kelawan tasdidaya al maftuhati kang diwaca fathah mabniyun tur kang dimabniaken mabniyin tur kang dimabniaken lil majhuli maring mabni majhul ai ini sobahum tegin asobahum tegese lamun ngenani ing rijal apa al jarhu luka ujiru mangka diganjar sapa rijal ai usibu tegese diganjar sapa rijal sawaban kelawan ganjaran aziman kang agung. Wa in kutilu lamun dipateni sapa rijal fil jihad ing dalem perang kanu mangkana sapa rijal iku ahya apiro-piro kang urip inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane rijal aidawu zulfa tegese piro-piro wong kang duweni parek minhu saking Allah.
Waruyalan diriwayataken apa Allah taala satemene Allah taala iku yaqali'u medal sapa Allah alaihim ing atase rijal syuhada wa yaqulu lan dawuh sapa Allah saluni masyiktum saluni njaluk kasira kabeh ing isun ma ing barang siktum kang karep sapa sira kabeh Payakuluna maka ngucap sapa rijal ya Rabbana du pangeran kula kaifa hale kaya apa nasalukan jaluk sapa kita ing Tuhan wa nahnu hale utawi kita iku nasrohu enak sapa kita fil jannati ing dalam swarga fi ayyiha ing dalam endine jannah syi'na karep sapa kita falamma ra'a maka nalikane ningal sapa rijal Allah yutroku ing yenta ora ditinggal sapa rijal min ayas alu saking yentan jaluk sapa rijal syai'an ing sewiji-wiji qalu maka ngucap sapa rijal nas'aluka nyuwun sapa kita ing Tuhan antarudda ing yen tambalekaken sapa Tuhan arwahana ing pira-pira ruh kita ila ajsadina maring pira-pira jasad kita fit dunya ing dalam dunya nuktil atau nuktal maka dipateni sapa kita fisabilika ing dalam dalane Tuhan wadalika utai mengkono raddul arwah iku lima karena barang ra'au kang ningali sapa rijal minan naimi saking pira-pira kenikmatan yurzaquna hale diparingi rezeki sapa rijal aimin simaril jannati tegese saking pira-pira buahe swarga. Jadi asbabul wurudnya adalah suatu hari Nabi kedatangan seorang perempuan. Kila dia mengatakan bahwa ini adalah Ummu Aiman, perempuan sahabat perempuan yang paling berani sama Nabi. Berani dalam artian yang baik. Wadul ke Nabi. Nabi, saya mau protes, saya perwakilan dari perempuan. Saya representasi dari pihak perempuan, dari kaum perempuan. Apa ya sahabat? Nabi, hadzal jihad katabahullah ala rijal. Jihad fisabilillah, perang di jalan Allah itu diwajibkan bagi laki-laki. Ini kalau mereka jihad, mereka dapat pahala. Apalagi kalau mereka sampai dilukai, sampai mendapat luka, mereka dapat pahala yang lebih besar lagi. Apalagi kalau mereka sampai terbunuh di medan perang, mereka tidak cuma dapat pahala, tapi ahyaun inda rabbih. Mereka hidup bersandingan di sampingnya Allah. Itu suatu kenikmatan yang kami iri, yang kami sangat iri dari perempuan. Ini mana bagiannya perempuan? Kok laki-laki terus? Laki-laki keluar mencari nafkah, setiap langkahannya dihitung sebagai pahala. Laki-laki berangkat Jumat, ma bainal jum'ah illa atau Allah dulu. Setiap Jumat, antara Jumat itu dosanya laki-laki dihapus. Sama seperti mabainal umroh, antara dua umroh itu pak dosanya dihapus. Kalau umroh kan butuh biaya. Lah ini Jumat, setiap Jumat antara Jumat itu dosanya dihapus. Adzan pahalanya adzan, barang siapa adzan 40 hari, 40 waktu berturut-turut maka dia masuk surga. Siapa yang adzan? Ya laki-laki. Jihad laki-laki. Semuanya laki-laki, sehingga protes sahabat perempuan, Nabi ini nggak adil, Islam nggak adil, mana bagiannya perempuan? Bagaimana ada seorang sahabat yang menangis ketika setiap perang pulang perang nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Saya masih hidup. Teman-teman saya sudah meninggal, mati di medan perang, saya kok masih hidup saja. Makanya ada sahabat yang perang, ketika perang terkena luka, dia gembiranya Masya Allah. Kenapa? Saya luka. Lukanya itu dalam rangka fisabilillah.
Kalau kita kan lukanya tawuran, seneng, bangga. Itulah yang mendasari Nabi Muhammad mendawuhkan nantinya. Apa sih pahalanya orang yang mati syahid? Diceritakan bahwa suatu hari Allah itu mendatangi syuhada di surga. Kemudian kata Allah, saluni masitum. So, kamu minta apa saja yang kamu mau, ngomong ke saya. Kamu pengen apa, ngomong ke saya, pasti saya kabulkan. Para syuhada itu pelangat loh. Kemudian matur ke Allah, ya Allah, kita mau minta apa lagi sih? Kurang apa kita di surga? Semuanya sudah ada, semuanya sudah terpenuhi, semuanya sudah dipenuhi oleh sampean, mau minta apa lagi? Setelah sekian lama Allah tetap di situ. Akhirnya para syuhada tahu, oh, ini Allah pengennya dimintai. Allah pengennya seperti itu. Allah itu pengennya dimintai, pengennya dimanjai, pengennya dialemani, diwaduli. Allah pengennya seperti itu. Akhirnya mereka sepakat, ya Allah, kalau begitu, kalau memang benar panjenengan maksa, kami harus minta sesuatu saat ini kepada panjenengan. Nas'aluka antarudda arwahana ila ajsadina fi dunia. Kalau begitu, kembalikan roh kami ke dalam badan kami, ke jasad kami di dunia. Kalau kami punya roh, kalau jasad kami punya roh, nuktal fisabilillah, kami akan mati lagi, kami akan perang lagi, kami akan mati lagi, jihad fisabilillah. Jadi syuhada itu kalau dimintai, kalau dipaksa meminta, mintanya apa? Mintanya rohnya dikembalikan, kemudian bisa ikut perang lagi. Mati lagi, dipaksa minta lagi, mintanya rohnya dikembalikan lagi. Kenapa? Wadzalika lima ra'au minan na'im. Karena begitu banyak kenikmatan, ya, nikmat yang Allah berikan kepada para syuhada. Kalau memang benar syuhada lillahi ta'ala. Keistimewaannya satu saja, salah satu keistimewaannya. Dulu entah tahun berapa itu pernah terjadi banjir bandang di Arab, khususnya di Mekah. Jadi Mekah itu kebanjiran, memang sejak dari dulu. Dan suatu hari, suatu tahun itu banjirnya nggak kira-kira. Lah ketika banjirnya surut, ketika banjirnya selesai, itu ada beberapa daerah yang tanahnya terkikis. Salah satunya adalah daerah Badar. Daerah Badar di mana di situ dulu terjadinya perang Badar. Di situ tanahnya keangkat. Di situ pula banyak jenazah yang kelihatan. Setelah diteliti ternyata itu adalah syuhada Badr. Sahabat-sahabat Nabi yang wafat ketika perang Badar. Dan Masya Allah, salah satu keistimewaannya dari sekian banyak syuhada Badrin itu tidak ada yang rusak jasadnya. Anggota tubuhnya itu masih segar, darahnya masih netes, baunya harum, semuanya itu keangkat. Pemerintah Arab itu segera menutup. Pada saat itu menutup karena dikhawatirkan nanti mengkultuskan dan sebagainya lah, ya pemerintah Arab lah begitu. Ditutup. Dari sekian banyak yang ketahuan itu cuma 2 sahabat. Karena setiap sahabat itu punya ciri-ciri, termasuk para kufar Quraisy juga punya ciri-ciri. Yang paling kelihatan adalah sahabat Hamzah. Tahunya sahabat Hamzah karena jantungnya nggak ada, dan itu dari anggota jantungnya di situ darahnya masih netes sekian ratus tahun darahnya masih netes. Coba kalau orang mati sekarang, jangankan ratusan tahun, baru berapa bulan saja sudah hancur. Itu keistimewaannya syuhada. Itu baru di dunia, belum di akhirat.
Dan itu yang dituntut dari sahabat perempuan itu kesetaraan gender dari segi pahala, bukan dari pekerjaan. Kenapa kalau laki-laki boleh jadi presiden, perempuan gak boleh? Kenapa kalau laki-laki jadi tukang beca, perempuan gak boleh? Kenapa kalau gak, tidak ada yang mengejar tentang keistimewaan pahala. Coba kalau mengejar keistimewaan pahalanya nurut sama Nabi. Makanya Islam tidak mengajarkan wanita karier. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang ada di dalam rumah. Kalau memang mau nyari pahala, kecuali kalau mau nyari yang lain. Jadi kesetaraan gender tidak hanya mengejar masalah fisik, tidak hanya mengejar masalah duniawi, tapi juga kesetaraan gender dari segi ukhrawi, dari segi pahala. Waruya ilahuna wallahu a'lam.